Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5361 3 Persyaratan. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang saranku? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Qian Hen langsung menatap Chen Yule, Huang Qingyun, Lin Bai, dan yang lainnya, meminta pendapat mereka. Chen Yule dengan jujur berkata, aku tidak keberatan. Huang Qingyun dan Yi Song juga mengangguk kecil. Sui Modan, yang tampak agak berpikiran sederhana, melihat yang lain mengangguk dan mengikutinya. Lin Bai juga menganggap metode ini masuk akal dan setuju. Setelah menerima tanggapan semua orang, Qian Hen tersenyum dan berkata, kami tidak keberatan, mari kita lakukan apa yang dikatakan senior. Lelaki tua itu berkata, baiklah, tolong pikirkan baik-baik sebelum kalian memberi tahu kami. Anak-anak, pikirkan baik-baik sebelum kalian berbicara, kalian hanya punya 3 kesempatan. Chen Yule segera berdiri dan berkata, salam untuk semua senior. Karena kita sudah berbicara terus terang, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku tidak kekurangan ramuan atau senjata suci, tetapi ada satu hal yang menghambat kultivasiku. Akhir-akhir ini, aku sedang mengembangkan niat pedang pembantaian, tetapi setiap kali aku menggunakan niat pedang ini, pikiranku terkikis, membuatku kehilangan akal sehat untuk sementara. Aku ingin meminta pil atau harta karun kepada para senior yang dapat membantuku mencegah pikiranku dirusak oleh niat membunuh yang gila saat aku menggunakan niat pedang pembantaian. Ini syarat pertamaku. Syarat keduaku adalah bibiku, Chen Yun, telah lumpuh kultivasinya selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke keluarga, meskipun aku telah mencari banyak pil ajaib untuk membantunya memulihkan meridian dan kultivasinya, aku masih belum dapat mengembalikannya ke kondisi akhir yang sempurna. Aku mohon para senior untuk membantuku memikirkan solusi. Syarat ketigaku adalah aku telah terjebak di puncak alam Dewa Dao selama bertahun-tahun. Kali ini, aku ingin meminta pil emas Tai kepada para senior. Chen Yule mengajukan 3 permintaannya terlebih dahulu, dan sekitar 50 pria tua di hadapannya segera mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampak sungguh-sungguh berusaha mencari solusi untuk Chen Yule. Seketika, seorang pria tua berambut dan berjanggut putih berdiri, mengeluarkan sebuah kotak giok dari tas penyimpanannya, dan berkata kepada Chen Yule, pil di dalam kotak harta karun ini disebut, pil penciptaan Yin Yang, yang memiliki khasiat ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang. Pil ini dapat menyambung kembali anggota tubuh yang terputus, membentuk kembali meridian, dan meregenerasi dantian, mengembalikan seorang seniman bela diri ke kondisi semula. Chen Yun telah lumpuh selama bertahun-tahun dan sangat menderita di kota Fengling. Pil penyembuhan biasa tidak banyak berguna baginya. Pil ini, setelah diberikan kepada Chen Yun, akan memungkinkannya untuk terlahir kembali, bertransformasi. Chen Yule menerima pil itu, membungkuk, dan berkata, terima kasih, Senior Yuan. Qian Hen mengerutkan kening dan berkata, Senior Yuan, ketika Chen Yun kembali ke ibu kota, keluarga Chen mengundang Anda untuk membantu merawatnya. Mengapa Anda tidak mengambil pil penciptaan Yin yang saat itu? Pria tua yang dipanggil, Senior Yuan, tersenyum malu, pil penciptaan Yin yang sangat sulit dimurnikan. Saya berkelana ke seluruh wilayah timur alam iblis, menghabiskan sebagian besar hidup saya mengumpulkan ramuan obat. Saya menyempurnakannya dengan cermat selama lebih dari 20 tahun sebelum akhirnya berhasil menghasilkan satu. Awalnya ini adalah sesuatu yang saya simpan sendiri untuk menyelamatkan hidup saya. Bahkan jika keluarga Chen menawarkan 10.000 keping emas untuk membelinya, saya tidak akan menjualnya kepada mereka. Hanya karena saya menerima bantuan dari kalian anak muda hari ini, dan rekan-rekan saya tidak punya pilihan lain, saya dengan berat hati mengambil pil penciptaan Yin Yang. Qian Hen dan Chen Yule sama-sama tahu bahwa senior ini tidak berbohong. Pil penciptaan Yin Yang memang sangat berharga, praktis tak ternilai harganya di pasaran. Senior ini telah menghabiskan separuh hidupnya berkelana ke seluruh wilayah timur alam iblis untuk mengumpulkan semua ramuan spiritual, dan kemudian menghabiskan puluhan tahun menyempurnakannya dengan cermat, akhirnya hanya menghasilkan satu. Kelangkaannya tak terbayangkan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua lain berdiri, mengeluarkan sepotong batu giok berharga dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Chen Yule, sambil berkata, ini disebut, giok hati es, terbuat dari batu giok dingin berusia 10.000 tahun. Batu ini bertuliskan mantra pembersih hati, yang berkhasiat menstabilkan pikiran dan menangkal ilusi. Gambar, pakai ini di tubuhmu. Jika kau melepaskan niat pedang pembunuh dan kehilangan akal sehatmu karena serangan baliknya, giok hati es ini bisa menyelamatkan hidupmu. Namun, niat pedang pembunuh diciptakan oleh master pedang pembunuh, dan itu berbeda dari niat pedang pembunuh lainnya. Karena itu, aku tidak bisa memastikan berapa lama giok hati es bisa menahannya, itu tergantung takdir. Chen Yule mengangguk dan berkata,
Cukup. Terima kasih, Senior Zhang. Dalam sekejap, lebih dari 50 tetua duduk bersama, mencoba mencari solusi untuk Chen Yule. Dua syarat pertama dengan cepat terpenuhi, tetapi syarat terakhir, pil emas Tai, membuat semua tetua bingung. Pil emas Tai adalah sumber daya kultivasi yang sangat berharga bahkan di alam iblis, yang dimurnikan dari puluhan ribu pil dan herba spiritual. Selain itu, hanya alkemis tingkat Grandmaster atau lebih tinggi yang memiliki peluang 1:10.000 untuk berhasil menyempurnakannya. Syarat ini sangat sulit, sehingga jumlah pil emas Tai di wilayah timur alam iblis sangat terbatas. Mengapa pil emas Tai begitu berharga? Alasannya sederhana, pil ini meningkatkan peluang seorang seniman bela diri Dewa Dao untuk menembus ranah buah Tai Dao. Orang luar tidak tahu apakah perbendaharaan keluarga Qian berisi pil emas Tai. Namun, meskipun perbendaharaan keluarga Chen berisi beberapa pil emas Tai, pil-pil tersebut dianggap sebagai harta keluarga. Bahkan jika Chen Yule menginginkannya, ia membutuhkan persetujuan semua tetua di Dewan Tetua untuk membuka perbendaharaan dan mengambil satu pil. Oleh karena itu, Chen Yule ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pil emas Tai. Jika ia bisa mendapatkan pil emas Tai lagi dari keluarga nanti, kedua pil tersebut akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menembus ranah buah Tai Dao. Pada dasarnya, ada 3 metode bagi seorang seniman bela diri Dewa Dao untuk menembus ranah buah Tai Dao. Yang pertama adalah melalui giok abadi. Giok abadi mengandung energi spiritual abadi yang sangat murni, menjadikannya harta langka bagi seniman bela diri di atas ranah buah Tai Dao. Sayangnya, baik alam iblis maupun alam roh saat ini sangat langka dalam hal sumber daya giok abadi. Hanya sekte-sekte kuat yang memiliki cadangan giok abadi yang besar. Meskipun keluarga seperti keluarga Chen memiliki giok abadi dalam jumlah yang cukup besar di gudang mereka, jumlahnya tidak banyak. Metode kedua adalah melalui ramuan dan obat-obatan ajaib. Ramuan ilahi dan abadi yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di alam iblis maupun alam roh. Memperoleh satu saja dapat dengan mudah mengarah pada terobosan ke alam buah Tai Dao. Sedangkan untuk ramuan, yang secara universal diakui oleh alam iblis maupun alam roh sebagai yang terbaik untuk meningkatkan peluang terobosan adalah ramuan emas Tai. Namun, ramuan emas Tai sangat rumit untuk disempurnakan, puluhan kali lebih rumit daripada ramuan penciptaan Yin Yang. Selain itu, satu ramuan emas Tai membutuhkan puluhan ribu ramuan spiritual yang berbeda untuk melengkapinya. Kecuali seseorang adalah kekuatan yang kuat di alam iblis, tidak ada keluarga lain yang dapat menghasilkan ramuan ini. Metode ketiga adalah mengandalkan pertemuan kebetulan dan keberuntungan. Pertemuan yang tak terduga dan keberuntungan adalah hal yang misterius dan menakjubkan. Misalnya, beberapa orang berkultivasi dengan tekun selama 10.000 tahun tanpa pernah memahami misteri yang mendalam, terjebak di alam Dewa Dao dan tidak mampu menembus alam buah Tai Dao. Namun, yang lain tidak berkultivasi atau mengasingkan diri, sebaliknya, mereka hanya makan, minum, dan bermain, namun tanpa sadar mencapai pencerahan mendalam, memahami misteri, dan secara alami menembus alam buah Tai Dao. Misalnya, beberapa orang menerima bimbingan pencerahan dari seorang guru, yang secara paksa menembus alam buah Tai Dao, tetapi hal-hal seperti itu jarang dan tak terduga. Oleh karena itu, mengandalkan kesempatan dan peluang untuk menembus kultivasi sama saja dengan menyerahkan kultivasi seseorang kepada takdir. Banyak seniman bela diri di alam iblis dan alam roh percaya pada prinsip, kemauan manusia dapat mengalahkan takdir, sehingga mereka semua berharap untuk menentukan takdir mereka sendiri, dan kebanyakan tidak akan memilih jalan pertama ini. Bab 5362 Pil Emas Tai. 50 lebih tetua paviliun misteri surgawi telah menetapkan dua syarat untuk Chen Yule, tetapi perdebatan sengit meletus mengenai pil emas Tai. Setelah keributan itu, seorang tetua mengerutkan kening dan berkata kepada Chen Yule, anak muda dari keluarga Chen, tahukah kau betapa rumitnya pemurnian pil emas Tai? Di antara para alkemis yang hadir, hanya sedikit yang cukup beruntung untuk memurnikannya sekali atau dua kali. Ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil emas Tai sangat banyak, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Kecuali ada kekuatan besar yang turun tangan untuk mengumpulkannya, kekuatan lain tidak akan mampu mengumpulkan semua ramuan itu, apalagi memurnikannya. Chen Yule berkata, aku tahu masalah ini telah meresahkan kalian para senior, tetapi kalian semua adalah alkemis, dan semuanya berada di tingkat Grandmaster. Tidakkah ada di antara kalian yang mempertimbangkan untuk memurnikan pil emas Tai? Kurasa tidak ada satupun alkemis di dunia ini yang tidak ingin memurnikan pil emas Tai. Oleh karena itu, setiap senior memiliki beberapa ramuan spiritual untuk memurnikan eliksir emas Tai di dalam tas penyimpanan kalian. Jika kalian bersedia melepaskannya, aku akan sangat berterima kasih. Kata-kata Chen Yule langsung membangkitkan rasa tidak senang semua tetua yang hadir, yang memelototinya dengan marah.
Bocah cilik, apa kau berencana memanfaatkan kemalangan kami? Ini membuatku marah. Ini membuatku marah. Beraninya junior keluarga Chen bersikap begitu kasar. Banyak alkemis menunjuk Chen Yule dan berteriak. Chen Yule tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kalian para senior telah mendapatkan begitu banyak binatang raksasa, dan harta karun pada binatang-binatang itu cukup untuk membuat semua alkemis dan pemurni senjata di dunia tergila-gila. Tetapi kalian para senior hanya bersedia memberi kami 3 kesempatan untuk mengajukan permintaan. Junior ini tentu akan menghargai kesempatan ini. Mendengar ini, semua tetua terdiam, wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan. Kata-kata Chen Yule menyiratkan, kalian telah mengambil keuntungan besar dari kami, dan kami tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, yang kami inginkan hanyalah pil emas Taiyi, dan kalian malah mengamuk, menuduh kami menendang kami saat terpuruk dan memanfaatkan kemalangan kami. Apa itu? Bisa diterima. Memang benar. Ketika para senior Paviliun Misteri Surgawi mengusulkan metode ini, Lin Bai agak ragu karena ketiga syarat itu terlalu sedikit, jauh berbeda dibandingkan dengan harta yang akan mereka terima dari binatang raksasa itu. Mereka pertama-tama berkata, kalian semua adalah putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, kalian tidak kekurangan ramuan atau senjata suci. Ini jelas merupakan penolakan atas tawaran mereka. Namun, semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di kerajaan Chu, dan tak seorang pun ingin kehilangan muka dengan mengingkari janji mereka. Chen Yule, tanpa ragu, mengajukan 3 syarat yang sangat menyinggung para alkemis ini. Namun mereka telah setuju untuk membiarkan Chen Yule dan yang lainnya mengajukan 3 permintaan. Apakah mereka akan mengingkari sekarang? 50 orang tua itu duduk bersama, berbisik-bisik dan bertukar pikiran selama setengah jam penuh sebelum akhirnya mengangguk setuju. Kita sudah bertukar pendapat, dan kita memang bisa menghasilkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil emas Taiyi. Tapi memurnikan pil itu butuh waktu, kita tidak bisa memberikannya kepadamu dalam 1 atau 2 tahun. Salah satu orang tua berkata kepada Chen Yule dengan ekspresi muram. Chen Yule tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, kita bisa memurnikan pil emas Taiyi sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Chen Yule berkata, baiklah, aku akan menunggu. 3 permintaan Chen Yule terpenuhi, dan dia duduk dengan gembira. Yi Song dan Qian Hen sama-sama melirik Chen Yule dengan iri sekaligus penuh ucapan selamat. Anak nakal mana yang akan mengajukan permintaan selanjutnya? Pria tua di seberang bertanya lagi. Semua orang melihat sekeliling, akhirnya memilih Lin Bai. Qian Hen berkata, saudara Lin, pergilah dulu. Jangan malu-malu. Chen Yule mengirimkan suaranya kepada Lin Bai, para alkemis dari Paviliun Misteri Surgawi ini telah didukung oleh kerajaan Chu selama bertahun-tahun dan memiliki banyak harta. Saudara Lin, jangan tertipu oleh penampilan mereka, mereka tidak mudah dihadapi. Mintalah saja apapun yang kau inginkan. Yi Song juga mengirimkan suaranya, saudara Lin, jangan malu-malu. Huang Qingyun mengirimkan suaranya, jangan takut menyinggung orang, mereka meminta kita untuk menyampaikan permintaan kita. Ini adalah kesempatan dan berkah bagi kita. Setelah menerima pesan dari Qian Hen, Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun, Lin Bai perlahan mulai mempertimbangkan pilihannya. Segera, Lin Bai berdiri dan membungkuk kepada para pria tua itu, sambil berkata, Lin Bai, murid dari 3 keajaiban sekte Tianshui, memberi salam kepada para senior Paviliun Tianji. Para lelaki tua itu menggerutu, hentikan formalitasnya, katakan saja apa maumu. Kalau begitu, junior ini tidak akan berdiri di atas upacara. Lin Bai tersenyum dan berkata, permintaan pertamaku adalah 100 pil emas Taiyi. Asteris. Mendengar ini, banyak lelaki tua yang sedang minum teh tersedak dan memuntahkan air mereka. Semua lelaki tua itu mendongak, menatap Lin Bai dengan tak percaya. Kemudian, seluruh aula terdiam lama. Setelah jeda yang lama, sekelompok lelaki tua itu membentak Lin Bai, bajingan ini di sini untuk membuat masalah. 100 pil emas Taiyi. Kau hanya asal bicara. Apakah murid-murid sekte Tianshui sangat membutuhkan uang? Sialan, apa aku terlihat seperti pil emas Taiyi? Makan aku. Sialan, bocah ini tidak tahu diri. Aku menantangmu untuk berduel. Yuan tua, jangan impulsif. Kau seorang alkemis ulung, tapi kau pasti tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Aula itu benar-benar kacau. Bahkan Yi Song dan Huang Qingyun pun terkejut dengan permintaan Lin Bai. Qian Hen tersenyum kecut, kakak Lin, kau. Lin Bai berbalik dan melihat Chen Yule dan Qian Hen sama-sama tersenyum kecut. Lin Bai tertegun sejenak, lalu berkata, bukankah kau sudah bilang untuk tidak sopan? Chen Yule tertawa, kakak Lin, kau terlalu tidak sopan. Hahaha. Lin Bai menggosok hidungnya dengan canggung, menyadari bahwa ia memang terlalu tiba-tiba.
Kemudian, Lin Bai menatap sekelompok pria tua yang marah di depannya dan berkata sambil tersenyum, itu kekasaranku, keceplosan. Maksudku, aku ingin pil emas Tai. Mendengar tentang pil emas Tai, para pria tua di seberangnya terdiam, terduduk di kursi mereka. Mereka samar-samar menduga bahwa mereka akan ditipu oleh Lin Bai dan Chen Yule. Tidak apa-apa, tanya Lin Bai kepada sekelompok pria tua itu. Para tetua saling bertukar pendapat dan mengangguk, baik. Seperti Chen Yule, kami akan menyempurnakannya dan memberikannya kepadamu 3 tahun kemudian, sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Lin Bai menangkupkan tangannya memberi hormat, terima kasih, senior. Aku juga mau satu. Yi Song melompat dan berteriak. Huang Qingyun tersenyum dan berkata, nona muda ini juga punya ide yang sama. Qian Hen tampak sedikit malu dan berkata lemah, kalau begitu junior ini juga akan meminta satu. Adik kecil bodoh, kau mau satu. Sui Mo dan memanyunkan bibirnya seperti orang bodoh dan berkata dengan angkuh, apa bagusnya obat murahan itu? Aku tidak mau. Bab 5363, Pemurni Senjata Pertama Negara Chu. Ren Xin, Lin Bai telah menembus alam Dewa Dao untuk beberapa waktu dan saat ini sedang bersiap untuk menembus alam buah Dao Tai. Karena ia bisa mendapatkan pil emas Tai, ia tentu saja ingin meminumnya. 50 lebih pria tua yang duduk di hadapannya semuanya berwajah muram, menatap Lin Bai dan Yi Song, gigi mereka terkatup rapat seolah ingin melahap mereka hidup-hidup. Setelah Lin Bai dan Chen Yule meminta pil emas Tai, tampaknya hal itu menjadi preseden yang baik, Yi Song dan Huang Qingyun juga memintanya, dan bahkan Qian Hen dengan canggung memintanya. Hanya gadis bodoh Sui Mo dan yang tidak menginginkannya. 5 pil emas Tai. Terlalu banyak. 50 lebih pria tua di hadapannya terdiam. Lin Bai dan yang lainnya dengan sabar menunggu 50 lebih pria tua itu menyelesaikan pertukaran mereka. Setelah beberapa saat, salah satu pria tua berkata, baiklah, 5 pil emas Tai, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakannya. Kami akan memberikannya kepadamu sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Bocah cilik, beritahu kami permintaanmu yang kedua. Kuperingatkan kau, jangan bertindak terlalu jauh. 50 lebih pria tua, dengan 50 pasang mata, menatap tajam Lin Bai, takut. Ia akan mengajukan permintaan yang terlalu tinggi lagi. Lin Bai tersenyum canggung, berpikir dengan hati-hati, lalu mengeluarkan penggaris pengukur dari tas penyimpanannya, berkata, ini pedang pribadiku, yang kubawa dari alam bawah. Karena bahan utama untuk menempanya tidak cocok, aku butuh bantuan kalian para senior untuk menempanya kembali hari ini. Begitu ia selesai berbicara, seorang pria tua yang berantakan berkata sambil tersenyum, ini mudah, serahkan padaku. Semua orang menoleh dan melihat pria tua yang berantakan itu, dan mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Qian Hen mengirimkan suaranya kepada Lin Bai, berkata, Saudara Lin, pria ini bernama Ren Xin. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam menempas senjata dan dikenal sebagai penempas senjata nomor 1 Chu di Kerajaan Chu. Banyak senjata ilahi Tai, senjata ilahi Daluo, dan senjata ilahi lainnya di perbendaharaan Kerajaan Chu ditempa dan diperbaiki di bawah kepemimpinannya. Statusnya di antara para penempas senjata di Chu sangat tinggi. Mendengar perkenalan Qian Hen, Lin Bai sangat gembira. Dengan penempas senjata nomor 1 Chu ini, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Pria tua yang berantakan bernama Ren Xin tersenyum dan berkata, bocah kecil, kulihat kau menguasai jalur pedang roh dan jalur pedang penguasa. Karena kau telah mengeluarkan pedang raksasa ini untuk kutempa, mengapa kau tidak membiarkanku menempa pedang roh itu juga? Lin Bai tampak berpikir dan terkekeh, tidak perlu. Aku sudah terbiasa dengan pedang itu. Senior hanya perlu menempa pedang raksasa ini. Dulu di benua barbar kuno, Lin Bai pernah menempa ulang pedang iblis. Terlebih lagi, bahan utama untuk menempa pedang iblis sangatlah istimewa, yaitu besi ilahi kekacauan, yang tak ternilai harganya bahkan di alam iblis dan alam roh. Lin Bai enggan menyerahkan pedang iblis itu kepada siapapun untuk ditempa kecuali benar-benar diperlukan. Tawaran Ren Xin untuk menempa pedang iblis bagi Lin Bai bukanlah tanpa dasar, setelah menyaksikan perburuan Lin Bai di perburuan surga timur, ia langsung merasakan ketajaman pedang itu. Terlebih lagi, Ren Xin yang berpengalaman merasa bahwa bahan yang digunakan untuk menempa pedang iblis itu jelas tidak sederhana. Itulah sebabnya ia secara proaktif meminta Lin Bai untuk mengeluarkan pedang iblis itu agar ia bisa menempanya kembali. Namun, ia tidak menyangka Lin Bai akan menolak. Ren Xin tersenyum dan berkata, pedang lain di tanganmu sangat tajam, sungguh tak tertandingi. Tapi sayang sekali itu hanyalah senjata ilahi Dao kelas atas. Pedang yang ditempa dari besi ilahi yang luar biasa seperti itu setidaknya seharusnya menjadi senjata ilahi Tai, kan? Ren Xin benar, di benua barbar kuno, Lin Bai telah meminta Raja Sejati Wanbao untuk menempa kembali pedang iblis itu. Setelah urusan selesai,
Raja sejati Wanbao secara eksplisit menyatakan bahwa ia dibatasi oleh kemampuan menempa senjata dari benua barbar kuno dan tidak dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatan besi ilahi kekacauan. Namun, Raja sejati Wanbao juga meninggalkan jalan keluar, memberi ruang bagi pedang iblis untuk berkembang. Kemudian, setelah Lin Bai tiba di alam iblis, ia membiarkan pedang iblis menyerap banyak senjata ilahi, dan kekuatannya secara bertahap mencapai tingkat senjata ilahi Dao tingkat atas, tetapi ini jelas bukan akhir dari pedang iblis. Ren Xin tersenyum penuh arti, penempa senjata yang membantumu menempa pedang itu, meskipun kemampuan menempa senjatanya tidak rendah, jelas tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak dapat menempa pedang ini dengan sempurna. Anak kecil, berikan pedang itu padaku, dan aku akan membantumu menempanya kembali, agar pedang itu dapat bersinar dengan kecemerlangan dan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Sejujurnya, Lin Bai hampir tergoda. Namun, besi ilahi kekacauan sangat penting, dan Lin Bai tidak berani mengambil risiko. Tidak perlu, senior. Lin Bai menolak dengan sopan. Ren Xin menggelengkan kepala dan mendesah getir. Para pemurni senjata lainnya, bagaimanapun, geram atas nama Ren Xin, mengumpat dan berkata kepada Lin Bai, anak ini benar-benar tidak mau mendengarkan akal sehat. Siapakah Tuan Ren Xin? Dia menawarkan untuk memurnikan pedang berharga untukmu, dan kau masih menolak. Tahukah kau berapa banyak seniman bela diri di kerajaan Chu yang mengantre agar Tuan Ren Xin memurnikan harta mereka, tetapi kau menolaknya berkali-kali. Menghadapi kemarahan para tetua, Lin Bai tersenyum dan mengabaikan mereka. Ren Xin memegang penggaris pengukur di tangannya dan terkekeh, jika kau ingin memurnikan pedang itu, datanglah padaku kapan saja. Pedang ini sangat berat, beratnya pasti lebih dari 100.000 jin. Seru Ren Xin sambil memegang penggaris pengukur. Bisakah kau memberitahuku nama kedua pedang ini? Lin Bai terdiam sejenak, lalu mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan berkata, pedang ini disebut pedang iblis. Pedang raksasa di tanganmu, senior, disebut penggaris pengukur. Ren Xin berkata lembut, sebilah pedang mengukur langit, penampilannya bagaikan iblis. Nama yang bagus. Ren Xin berkata sambil tersenyum, karena aku sudah setuju untuk menyempurnakan penggaris pengukur untukmu, aku tidak akan gegabah, kalau tidak aku akan menghancurkan reputasiku sendiri. Ketika penggaris pengukur muncul di sini, niscaya itu akan menjadi senjata suci kelas atas, dan pasti akan berada di antara pedang-pedang di paviliun harta karun senjata suci. Tapi itu butuh waktu. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu dalam waktu singkat, apakah itu bisa diterima? Tanya Lin Bai. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menempa ulang penggaris pengukur? Ren Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Mungkin butuh waktu paling cepat 6 bulan, atau paling lama 2 atau 3 tahun. Lin Bai mengerutkan kening, berpikir sejenak. Lin Bai tidak khawatir Ren Xin akan melarikan diri dengan penggaris pengukur. Dengan status Ren Xin di Chu, ia telah melihat semua jenis senjata suci dan bahkan tidak akan mempertimbangkan penggaris pengukur. Yang dikhawatirkan Lin Bai adalah, apakah waktu penempaan yang lama akan memengaruhi rencana masa depannya. Melihat keraguan Lin Bai, Ren Xin berkata, seperti pil emas Tai, aku pasti bisa menempa kembali penggaris pengukur sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Lin Bai akhirnya mengangguk setuju, terima kasih atas bantuannya. Ren Xin tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan duduk, memasukkan penggaris pengukur ke dalam tas penyimpanannya. Segera setelah itu, Lin Bai menyampaikan permintaan ketiganya, permintaan terakhirku adalah agar kalian para senior membantuku memperbaiki senjata suci Tai. Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan manik biru es dari tas penyimpanannya. Mutiara Poseidon. Bab 5364, setiap orang punya jalannya sendiri. Lin Bai membuka telapak tangannya, memperlihatkan manik biru kristal yang mengambang di dalamnya. Gumpalan asap biru es, seperti air mengalir, berputar-putar di dalamnya. Manik Dewa Laut. Saat Lin Bai mengeluarkan manik itu, seruan meriah bergema di sekelilingnya. Jadi ini manik Dewa Laut. Barang ini awalnya milik Sekte Air Surgawi, tetapi sayangnya, setelah kemunduran sekte tersebut, benda ini dirampas oleh 3 klan iblis besar Laut Cermin Air. 3. Klan iblis itu tanpa malu-malu mengklaim bahwa itu adalah harta karun yang diwariskan turun-temurun dari ras iblis mereka, sungguh menggelikan. Saat pergumulan itu, manik Dewa Laut sayangnya hancur berkeping-keping, menjadi produk cacat. Beberapa penyuling senjata terkekeh saat Lin Bai menunjukkan manik Dewa Laut. Salah satu penyuling senjata bertanya, anak muda, mutiara Dewa Laut ini seharusnya berada di tangan putra suci klan Ikan Naga, salah satu dari 3 klan iblis besar Laut Cermin Air. Bagaimana bisa tiba-tiba berakhir di tanganmu? Lin Bai tersenyum dan berkata, saat aku di Laut Cermin Air, aku kebetulan bertemu Yule. Aku bertarung dengannya, dan dia kalah. Tentu saja,
Mutiara Dewa Laut menjadi milikku. Petik 2. Tapi mutiara Dewa Laut itu rusak, dan kekuatannya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Pada kesempatan ini, aku ingin meminta kalian para senior untuk membantuku memperbaiki mutiara Dewa Laut. Begitu dia mengatakan ini, banyak pemurni senjata yang hadir merasa pusing. Memperbaiki senjata Dewa Dao tidak diragukan lagi merupakan tugas yang mudah bagi semua pemurni senjata di sini. Namun, memperbaiki senjata Dewa Tai jauh lebih merepotkan. Komposisi senjata Dewa Tai terutama dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membutuhkan besi dewa yang sangat berharga dari langit dan bumi. Tapi ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagian kedua. Bagian kedua yang membentuk senjata Dewa Tai membutuhkan nutrisi dari sari buah Dao di alam buah Dao Tai. Besi dewa yang digunakan untuk menempa mutiara Dewa Laut, meskipun berharga, dapat ditemukan oleh pemurni senjata jika mereka benar-benar menginginkannya. Satu-satunya masalah adalah saripati buah Dao dari buah Tai Dao. Tidak ada seniman bela diri di alam buah Tai Dao yang cukup bodoh untuk menggunakan saripati buah Dao mereka sendiri untuk memelihara senjata Dewa Tai milik orang lain. Saripati buah Dao sangat penting bagi seniman bela diri alam buah Tai Dao, jika terlalu banyak saripati yang hilang, akan meninggalkan luka Dao yang tak terobati, memutus jalur bela diri mereka dan berpotensi mencegah mereka maju lebih jauh seumur hidup. Beberapa seniman bela diri alam buah Tai Dao, menyadari ketidakmungkinan mereka untuk menerobos tetapi tidak ingin menyia-nyiakan saripati buah Dao mereka, akan menuangkannya ke dalam senjata dewa pribadi mereka untuk membawa mereka ke alam buah Tai Dao. Inilah asal mula senjata Dewa Tai. Demikian pula, memperbaiki senjata Dewa Tai membutuhkan saripati buah Dao dari seorang seniman bela diri alam buah Tai Dao. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli. Kecuali jika ia menemukan seorang seniman bela diri buah Tai Dao yang putus asa, ia tidak akan mau menjual saripati buah Dao-nya. Rensin tersenyum lagi dan berkata, sepertinya di antara para pemurni senjata yang hadir, hanya aku yang mampu memperbaiki senjata suci Tai yang rusak ini. Lin Bai menatap Rensin, tetapi tanpa diduga, dialah yang melangkah maju lagi. Rensin berkata, berikan padaku. Seperti penggaris pengukur, sebelum ulang tahun Kaisar Chu, aku akan memberimu mutiara Dewa Laut yang lengkap dan penggaris pengukur itu. Lin Bai tidak tahu metode apa yang akan digunakan Rensin untuk memperbaiki mutiara Dewa Laut, tetapi karena Rensin telah berdiri dan menerima, Lin Bai tidak menolak dan menyerahkan mutiara Dewa Laut kepadanya. Dengan lebih dari 50 senior dari Paviliun Misteri Surgawi yang hadir, dan beberapa putra suci seperti Chen Yule, Qian Hen, Huang Qingyun, Sui Modan, dan Yi Song sebagai saksi, Lin Bai tidak takut Rensin akan mengingkari janjinya. Terima kasih, senior. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Rensin tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan penggaris pengukur dan mutiara Dewa Laut, aku lebih tertarik pada pedang di tanganmu. Akan kukatakan lagi, jika kau ingin menempa ulang pedang itu, datanglah padaku. Sambil berbicara, Rensin memberi Lin Bai sebuah token komunikasi, seolah berkata, jika kau sudah memikirkannya matang-matang, hubungi aku. Lin Bai tersenyum dan menerimanya tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah menyampaikan 3 permintaannya, Lin Bai duduk. Segera setelah itu, Yi Song, Qian Hen, Huang Qingyun, dan Sui Mo dan berdiri dan menyampaikan permintaan mereka. Setiap permintaan mereka membuat 50 lebih pria tua di hadapan mereka menggertakkan gigi penuh kebencian. Rasanya seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Permintaan pertama Yi Song, Qian Hen, dan Huang Qingyun adalah pil emas Tai. Hal ini langsung membuat para pria tua itu geram. 2 permintaan mereka yang tersisa sungguh mengejutkan, pil dan harta karun yang mereka cari semuanya dianggap yang terbaik di dunia. Hanya Sui Modan yang dengan santai menyebutkan nama 3 ramuan spiritual, yang membuat para alkemis menghela napas lega, berseru, Sui Mo dan benar-benar peduli pada kita. Transaksi ini berlangsung selama 7 jam penuh sebelum akhirnya berakhir. Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, Qian Hen, Yi Song, dan Sui Mo dan berjalan keluar dari Paviliun Misteri Surgawi seolah bermandikan angin musim semi. Di dalam Paviliun Misteri Surgawi, 50 lebih pria tua itu duduk di tanah, wajah mereka muram, suasananya sangat mencekam. Mereka mengira dengan status Chen Yule dan Huang Qingyun, mereka tidak akan kekurangan pil spiritual dan senjata dewa, dan seharusnya mereka meraup untung besar. Namun, mereka tidak menyangka Chen Yule dan kelompoknya akan begitu licik, mematok harga selangit sejak awal. Mereka menginginkan apapun yang mahal dan apapun yang bagus, khususnya yang termahal dan terbaik. Hal ini hampir membuat 50 orang tua itu putus asa. Meninggalkan Paviliun Tianji, Yi Song, Chen Yule, Huang Qingyun, Sui Modan, Lin Bai, dan Qian Hen berjalan berdampingan di jalanan ibu kota yang ramai.
Chen Yule berkata, karena pesta perayaan telah usai, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya akan meninggalkan ibu kota. Setelah perpisahan hari ini, siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi? Apa rencana kalian untuk masa depan? Qian Hen menghela napas, keluargaku telah mengatur perjalanan bisnis untukku. Setengah bulan lagi, aku akan meninggalkan ibu kota dengan karavan. Kali ini, perjalanannya panjang, aku khawatir kita akan meninggalkan wilayah timur alam iblis. Aku mungkin tidak akan punya waktu untuk kembali dalam 1 atau 2 tahun. Aku kembali lagi mungkin sekitar ulang tahun Kaisar Chu, kata Yi Song malas. Setelah pertempuran di perburuan surga timur, aku juga merasakan banyak kekurangan dalam diriku. Setelah kembali ke sekte, aku harus mengasingkan diri. Seperti saudara Qian, aku mungkin harus keluar sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Huang Qingyun tersenyum dan berkata, aku berada dalam situasi yang sama dengan saudara Yi. Aku juga harus mengasingkan diri setelah kembali ke sekte. Namun, aku juga harus keluar sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Sui Modan menatap polos awan yang berarak di langit dan berkata, aku akan kembali ke sekte untuk meracik pil. Para tetua Tel memilihkan banyak formula pil untukku, beberapa di antaranya mengandung ramuan spiritual yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku akan sangat menderita saat kembali. Qian Hen tersenyum dan bertanya, saudara Lin, bagaimana denganmu? Qian Hen bertanya, saudara Chen, bagaimana denganmu? Chen Yule berkata, karena aku sudah memilih untuk mengembangkan niat pedang pembantaian, tentu saja aku tidak bisa berhenti. Keluargaku sudah mengatur agar aku bergabung dengan pasukan untuk pelatihan. Kudengar di luar 18 provinsi kekuatan kekaisaran, ada wilayah 1000 provinsi yang merencanakan pemberontakan, dan seorang raja militer telah mulai mengerahkan pasukannya. Aku berencana untuk mengikuti raja militer ini, menjadi garda terdepannya, dan bertempur di medan perang. Qian Hen berkata, niat pedang pembunuh, karena dinamai, membunuh, tentu saja melibatkan pertumpahan darah. Bertempur di medan perang akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Petik 2. Saudara Lin, bagaimana denganmu? Qian Hen lalu bertanya pada Lin Bai. Lin Bai tertawa, setelah kembali ke sekte, aku akan tidur nyenyak dulu. Qian Hen sepertinya teringat sesuatu dan berkata kepada Lin Bai, aku khawatir. Saudara Lin tidak akan bisa tidur nyenyak. Lin Bai menatap Qian Hen dengan bingung dan bertanya, apa maksudmu, saudara Qian? Qian Hen berkata, menurut berita yang dibawa oleh karavan keluarga Qian, kami mendengar bahwa Sekte Langit dan Bumi telah memesan sejumlah besar senjata dan ramuan suci dari keluarga Qian kami. Jumlahnya sangat banyak, dan sepertinya mereka sedang bersiap untuk perang. Kalau tidak salah, Sekte Langit dan Bumi seharusnya sedang melancarkan serangan terhadap Sekte Air Surgawi. Aku meramalkan bahwa setelah saudara Lin kembali ke Sekte, dalam 1 atau 3 bulan, pasti akan terjadi kekacauan antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi. Bab 5365 Bai Yifei dan Pendeta Tao Tua. Setelah menyepakati tugas dengan para tetua Paviliun Misteri Surgawi, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte akan meninggalkan ibu kota satu demi satu. Chen Yule akan pergi ke militer untuk pelatihan, Yi Song dan Huang Qingyun akan kembali ke sekte mereka dan mengasingkan diri, Qian Hen akan meninggalkan wilayah timur alam iblis dengan rombongan pedagang, dan Sui Mo akan kembali ke sektenya untuk meracik pil. Mereka menemukan sebuah restoran kecil, makan bersama, lalu berpisah. Setelah kembali ke kediaman mereka, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan mulai bersiap untuk keberangkatan mereka. Sebelum meninggalkan ibu kota, Lin Bai kembali menemui Pangeran Chen untuk mengabarkan kepergiannya. Pangeran Chen mencoba membujuk Lin Bai untuk tetap tinggal di ibu kota, tetapi Lin Bai menolak dengan sopan. 3 hari kemudian, perahu roh Sekte Air Surgawi perlahan berangkat, meninggalkan ibu kota dan menuju Sekte Air Surgawi. Sebelum Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan ibu kota, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya telah berangkat. Zhou Xinjun menyarankan agar mereka, alih-alih kembali ke sekte dengan perahu roh, melanjutkan perjalanan, menikmati pemandangan, dan kembali perlahan. Hal ini juga untuk menenangkan suasana hati Bai Yifei. Pertempuran Lin Bai di perburuan langit timur telah membuat namanya terkenal di seluruh kerajaan Chu dalam semalam. Seluruh kerajaan Chu tahu bahwa Sekte Air Surgawi telah melahirkan seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, Sekte akan mempertimbangkan untuk menjadikan Lin Bai sebagai putra suci mereka sekembalinya mereka. Sebagai salah satu kandidat putra suci, Bai Yifei secara alami tertekan, tak pernah menunjukkan senyum di sepanjang jalan, berjalan di depan dengan ekspresi muram. Mereka melanjutkan perjalanan, menikmati pemandangan yang tak tertandingi, tetapi itu tidak menghilangkan kesuraman di hati Bai Yifei. Hingga mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah kota kecil tak jauh dari Laut Cermin Air,
Bai Yifei dan kelompoknya diprovokasi oleh beberapa bangsawan muda dari keluarga setempat. Bai Yifei sudah marah, dan para bangsawan muda ini, yang tidak menyadari nasib buruk mereka, datang menemuinya. Bai Yifei dengan tegas membunuh mereka semua. Bai Yifei sangat marah hingga hampir menghabisi keluarga-keluarga ini. Di luar kota, di pegunungan, Bai Yifei mengejar seorang seniman bela diri ke sana tetapi kehilangan jejaknya. Menggelikan, menyedihkan, menyedihkan. Sebuah suara mengejek tiba-tiba bergema dari pegunungan. Bai Yifei mendarat di puncak gunung, tatapannya sedingin pisau, mengamati sekelilingnya, siapa yang berkeliaran seperti itu. Keluar, sesaat. Kemudian, seorang pendeta Tao tua berhidung sapi, mengenakan jubah Tao, muncul, mengacungkan pengocok. Ia membawa mayat, jelas seniman bela diri yang baru saja dikejar Bai Yifei. Tatapan Bai Yifei berubah sedikit dingin saat ia menatap lelaki tua itu, dengan dingin berkata, "Itu kau." Pendeta Tao tua itu tersenyum, "Memang aku." Keponakan Bai Yifei, apa kabar? Ma Qiuming, seorang tetua gerbang langit dan bumi, seorang kultivator tingkat tinggi buah Tai Dao. Mu Huaqing telah tewas di tangannya. Begitu mengenali Ma Qiuming, Bai Yifei tidak menunjukkan belas kasihan, dan berkata dengan dingin, "Junior ini ada urusan lain, jadi saya permisi dulu." Bai Yifei mendengus dan berbalik untuk pergi. Pendeta Tao tua itu tersenyum, tanpa menghentikannya, tetapi berkata dengan penuh arti, "Lin Bai sungguh tak tertandingi." Dalam pertempuran di perburuan langit timur, dia sendirian menghabisi semua murid sekte langit dan bumi, bahkan putra suci Keling hampir kehilangan nyawanya. Di seluruh kerajaan Chu, mungkin hanya ada segelintir putra suci dan putri suci yang dapat menandingi Lin Bai. Mendengar nama Lin Bai, wajah Bai Yifei menjadi muram, dan ia berhenti. Lebih baik semua anjing sekte langit dan bumi mati. Petik 2. Senior, sebagai tetua sekte langit dan bumi, apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam para murid sekte langit dan bumi dengan mengucapkan kata-kata ini? Bai Yifei berkata dengan dingin. Pendeta Tao tua itu tersenyum, beberapa murid yang tidak penting, kematian mereka bukanlah masalah besar. Gambar, sayang sekali, kata pendeta Tao tua itu. Dengan kekuatan keponakanku Bai Yifei, dia seharusnya sudah menjadi putra suci sejak lama. Tapi Sekte Tianshui terus menunda, menyia-nyiakan bakatnya yang tak tertandingi. Bai Yifei mendesah tak berdaya mendengar ini. Pendeta Tao tua itu benar, Bai Yifei termasuk di antara yang teratas di Sekte Tianshui. Dia seharusnya sudah menjadi putra suci sejak lama, tetapi sekte itu berpura-pura tidak tahu dan menunda. Pendeta Tao tua itu melanjutkan, sekarang Lin Bai telah muncul, rasanya semakin mustahil bagi keponakanku Bai Yifei untuk menjadi putra suci. Mendengar ini, Bai Yifei memelototi pendeta Tao tua itu dengan dingin dan berkata, "Senior, apa menurutmu aku lebih rendah dari Lin Bai?" Pendeta Tao tua itu tertawa, "Tentu saja. Bakat dan kekuatan Lin Bai jauh melampauimu beberapa kali lipat. Apa keponakan kecil Bai Yifei berpikir dia masih bisa bersaing dengan Lin Bai? Lin Bai mampu mengalahkan murid-murid gerbang langit dan bumi di Taman Perburuan Langit Timur tanpa perlawanan. Bisakah keponakan kecil Bai Yifei melakukannya?" Petik 2. Lin Bai sudah memasuki tahap putra suci 5 keluarga dan 7 sekte, sementara putra suci seperti Chen Yule dan Yi Song bahkan tak mau melirik keponakan kecil Bai Yifei. Bukankah itu menunjukkan perbedaannya? Pendeta Tao tua itu mengejek Bai Yifei tanpa ampun. Kata-kata ini membuat Bai Yifei geram, yang menggertakkan gigi dan berkata, "Tak seorang pun boleh mengambil apa yang menjadi milikku, Bai Yifei. Jabatan putra suci Sekte Tianshui adalah milikku, dan akan selalu menjadi milikku." Pendeta Tao tua itu tertawa. Itu belum tentu benar. Setelah Lin Bai kembali ke sekte, tindakannya di ibu kota pasti akan menyebar. Pada saat itu, apakah menurutmu banyak tetua di Sekte Tianshui, selain gurumu, masih bersedia mendukungmu? Keponakan Bai Yifei, berhentilah bermimpi. Kembalinya Lin Bai ke Sekte Tianshui dan menjadi putra suci sudah pasti. Dan kau ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan Lin Bai. Mata Bai Yifei memerah, tinjunya terkepal, dan ia gemetar karena marah. Aku tidak akan pernah membiarkan Lin Bai berhasil. Jabatan putra suci adalah milikku, dan akan selalu menjadi milikku. Bai Yifei meraung serak. Pendeta Tao tua itu mencibir dalam hati, dan menyadari bahwa waktunya tepat. Ia tertawa, "Sebenarnya, aku juga tidak menyukai Lin Bai. Jabatan putra suci ini jelas milik keponakanku Bai Yifei, tetapi dia bersikeras ikut campur. Sungguh tercela. Jika keponakanku Bai Yifei ingin menjadi putra suci, ada cara lain. Jika Lin Bai meninggal, atau lumpuh, maka tidak akan ada yang bisa bersaing denganmu untuk posisi putra suci, kan?" Mata Bai Yifei menjadi dingin saat ia menatap pendeta Tao tua itu dan bertanya,
Apa maksudmu dengan itu, senior? Pendeta Tao tua itu tersenyum, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, bahkan jika puluhan pendekar Dewa Dao mengepungnya, mereka mungkin takkan mampu melukainya. Untuk menghadapi Lin Bai, kita harus menggunakan pendekar di alam buah Dao Tai. Tindakan keponakanku Bai Yifei di Sekte Tianshui agak sulit ditebak, tapi Sekte Tiandi kita bisa membantu. Bai Yifei berkata dingin, apa maksudmu, senior? Apa kau ingin aku mengkhianati sekte ini? Itu sama sekali tidak mungkin. Kata Bai Yifei dengan sungguh-sungguh. Pendeta Tao tua itu berkata, bagaimana ini bisa disebut mengkhianati sekte? Lin Bai telah membunuh begitu banyak murid sekte langit dan bumi kita, jadi wajar saja kita harus membalaskan dendamnya. Kita bunuh Lin Bai untuk membalaskan dendam murid-murid kita. Petik 2. Dengan kematian Lin Bai, keponakanku Bai Yifei dapat mengamankan posisinya sebagai putra suci. Ini situasi yang saling menguntungkan bagi kita berdua, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Kenapa tidak? Pendeta Tao tua itu membujuk Bai Yifei, yang raut wajahnya sedikit berubah, jelas agak tergoda.